Tolong pun, suaraku tak keluar. Hingga akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Ketika sadar, aku pun sudah bersama Mang Ukar dan beberapa orang lainnya yang memang menjaga rumah itu. Mang Ukar bilang bahwa pohon besar dekat kolam renang itu ada penunggunya. Sudah sejak lama, bahkan sebelum rumah ini dibeli. Awalnya pohon itu akan ditebang, cuman pemilik-pemilik sebelumnya menyarankan biarkan saja. Meskipun sebenarnya mengganggu pemandangan dan posisinya cukup aneh di dekat kolam. Karena sudah pada tahu ada penunggunya, jadi pohon itu tidak pernah ditebang. Dan mungkin apa yang kulakukan malam itu cukup mengganggu sosok itu. Aku tidak permisi-permisi. Mungkin aku menyalakan musik terlalu keras dan terkesan menantang sosok itu. Sompral. Karena kejadian ini, kini aku pun sadar bahwa tidak baik bersikap sompral, menantang. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya. Malam perayaan Halloween menjadi satu hal yang aku tunggu-tunggu. Meskipun di sekitar rumahku digelar sebuah pasar malam. Yang sederhana dan khas nuansa pedesaan. Ada beberapa wahana, juga bazar yang ada di sana, dengan lampu kerlap-kerlip, membuat banyak pengunjung, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Dan satu hal yang menarik, saat itu aku sempat melihat ada wahana rumah hantu. Biasanya tidak pernah ada wahana rumah hantu. Namun katanya
Karena menyambut Halloween di bulan Oktober itu, akhirnya dibuatlah rumah hantu. Nampak dari luar, suasana rumah hantu itu lumayan cukup menyeramkan. Sebuah bangunan yang sengaja dibangun dari papan triplek yang sekelilingnya dihiasi gambar-gambar seram. Kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, tuyul. Segala macam bentuk makhluk-makhluk halus digambar mengelilingi bangunan itu. Membuatku bergidik ngeri untuk masuk ke dalamnya. Karena jujur, rumah hantu yang seperti ini menurutku lebih seram. Sangat konvensional, yang kadang talentnya adalah manusia yang tiba-tiba muncul mengagetkan, bahkan kadang menyentuh. Aku bukan tipe orang yang pemberani, tapi aku coba untuk memberanikan diri. Aku berdiri tak jauh dari depan bangunan rumah hantu itu, yang saat itu memang terlihat sepi, entah kenapa. Bahkan aku tidak melihat penjaganya. Tapi pintunya terbuka. Aku agak sedikit ragu untuk masuk ke rumah hantu itu. Sampai ada seseorang yang menepukku dari belakang. Dan ketika kulihat, itu adalah seorang lelaki. Sudah berumur cukup tua, namun aku agak asing dengan wajahnya. Mungkin orang dari karnaval, pikirku, bukan warga sekitar. Kenapa, Pak? Dia melihat ke arahku. Dengan nada rendah dan suara yang berat, dia bilang, "Jangan masuk ke sana. Bahaya." Iya. Kok Bapak tahu saya mau masuk ke sana sih? Begitu tanyaku lagi. Bapak itu hanya tersenyum, kembali menepuk-nepuk bahuku, kemudian pergi meninggalkanku. Aneh. Apa ini bagian dari rumah hantu ya? Membuat seram sebelum masuk. Dan jika iya, ini berhasil. Aku tidak pedulikan kata-kata Bapak itu, dan aku memantapkan diri sampai akhirnya aku berjalan menuju ke rumah hantu itu.
Setelah membeli tiket di loket yang sudah disediakan, aku pun membawa tiket itu untuk masuk ke rumah hantu. Sampai di depan rumah hantu itu, tidak ada siapapun yang menjaga. Namun terlihat pintu yang disekat dengan kain hitam. Punten, permisi, saya mau masuk ya. Gak ada orang sih. Waduh. Aku pun akhirnya masuk ke dalam rumah hantu itu. Begitu masuk ke dalam, bisa ku gambarkan rumah hantu ini berbentuk lorong labirin, disekat oleh triplek yang cukup sempit, serta di sekelilingnya terdapat gambar-gambar seram. Sangat klasik, tapi menurutku ini seram. Ingin rasanya berteriak sekencang-kencangnya dan menangis, tapi rasanya itu percuma. Sampai aku melihat ada yang berdiri. Ya, ada yang berdiri tak jauh dariku. Dan baru saja aku berbalik untuk pergi, tiba-tiba sebuah tangan memegang bahuku. Ya, perempuan itu memegang bahuku. Dan ketika aku berbalik melihatnya, astaga, sangat jelas kini wajah perempuan itu. Matanya merah semua, rambutnya panjang, kulitnya pucat putih. Dia seperti tidak mempunyai hidung, dan senyumnya lebar, menyeringai. Bibirnya berwarna merah seperti mulutnya mengeluarkan cairan yang menjijikan. Dan dia melenggak-lenggokkan kepalanya, melihat ke arahku sambil berkata, "Tinggal di sini ya." Aku pun langsung berlari keluar, berusaha keluar dari tempat itu. Suara cekikikan perempuan itu kini terdengar mengelilingi bangunan itu, sampai aku lalu tersandung hingga aku pun tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah berada di sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruang P3K. Katanya aku ditemukan tidak sadarkan diri di dalam rumah hantu itu.
Di ruangan bersamaku, kulihat bapak yang sebelumnya memperingatiku untuk tidak masuk ke rumah hantu itu. Dia bilang aku lihat apa. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Aku seperti terbawa ke tempat yang lain hingga bertemu sosok perempuan itu.